Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Arif Malolo, channel yang selalu memberikan informasi terupdate tentang dunia pertanian. Baik sahabat petani, kali ini saya akan berbagi pengalaman kembali kepada sahabat petani terkait dengan dunia pertanian sahabat petani. Mungkin kebanyakan sahabat petani itu untuk jenis obat-obatan itu sama ya, banyak yang tidak paham terkait dengan fungsi dan kegunaan dari obat-obatan yang sering digunakan untuk melakukan penyemprotan baik untuk tanaman padi, tanaman jagung dan tanaman pertanian lainnya. Baik sahabat petani, kali ini saya akan membahas atau berbagi pengalaman kepada sahabat petani bagaimana cara mengenal perbedaan beberapa jenis obat dan fungsinya, yaitu ada pestisida, ada fungisida, herbisida dan insektisida. Dari keempat jenis ini sahabat petani, ini ya berbeda-beda, nanti saya jelaskan kepada sahabat petani. Banyak di antara kita ya tidak mengetahui tentang perbedaan fungisida, herbisida atau perbedaan insektisida dengan fungisida. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan. Karena kenapa? Karena dari beberapa petani hanya beranggapan bahwa ya semua jenis obat-obatan tersebut adalah sama. Padahal setiap jenis racun tersebut berbeda dan juga untuk target sasarannya juga berbeda sahabat petani. Jadi seperti biasa, sebelum video saya ini lanjutkan, silahkan di subscribe, like, komen dan juga tekan tombol loncengnya supaya sahabat petani selalu mendapatkan notifikasi pertama kali ketika saya mengupload video terbaru saya. Yuk cekidot. Oke sahabat petani, kali ini kita bahas terlebih dahulu apa itu pestisida. Ini yang perlu dipahami oleh sahabat petani. Pestisida adalah racun kimia yang berfungsi untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau lebih dikenal dengan OPT ya sahabat petani. Baik itu berupa hama atau penyakit yang menyerang tanaman pertanian kita sahabat petani. Pestisida sendiri dibagi menjadi beberapa golongan ya sahabat petani, yaitu antara lain golongan insektisida, fungisida, herbisida, dan juga rodentisida, molostisida, nimotosida, dan lain-lain sahabat petani. Jadi masing-masing racun tersebut yang sudah saya sebutkan tadi itu mempunyai pengertian yang berbeda-beda sahabat petani. Seperti pengertian fungisida yang berfungsi untuk membunuh jenis hama, cendawa, atau jamur. Namun sebelum kita bahas pestisida, sebaiknya kita bahas dahulu tentang sifat pestisida sahabat petani. Secara keseluruhan ada 4 sifat pestisida, yaitu ada racun kontak, sistemik, racun pernapasan, dan juga racun lambung. Biasanya keempat jenis ini sering kita temui ketika kita membeli obat-obatan yang tertera di kemasan daripada obat yang sering kita beli sahabat petani. Jadi di situ ada racun sistemik dan juga kontak. Maka untuk lebih sahabat petani memahami, nanti saya jelaskan terkait dengan apa saja yang dimaksud dengan sistemik dan kontak dan pernapasan sahabat petani. Yang dimaksud dengan racun kontak ya sahabat petani, yaitu racun yang apabila terkena langsung oleh serangga akan langsung bereaksi pada serangga tersebut. Racun ini efektif untuk mengendalikan hama yang berpindah-pindah seperti walang sangit dan wereng sahabat petani. Jadi yang dimaksud kontak ini pada saat penyemprotan kita harus mengenai pada hama yang akan kita lakukan penyemprotan ya sahabat petani. Kemudian selanjutnya racun sistemik ya sahabat petani. Racun sistemik yaitu racun yang tidak secara langsung berdampak kepada hama sasaran. Jenis racun ini bekerja secara perlahan karena akan memasuki atau masuk dahulu ke dalam serat-serat tanaman, sehingga hama yang berada di sekitar tanaman lama-kelamaan akan terpapar racun tersebut dan kemudian mati. Racun ini cocok untuk hama ulat penggerek batang sahabat petani. Jadi berbeda sahabat petani. Kalau
Untuk yang racun sistemik ini tidak langsung mengenai kepada hama yang kita semprotkan sahabat petani, tetapi langsung masuk kepada jaringan yang kita semprot. Nah, pada saat hama memakan daun atau batang daripada tanaman yang kita semprot, nanti akan langsung menyerang terhadap lambung daripada hama itu sahabat petani, khususnya hama ulat penggerek batang ya sahabat petani. Kemudian racun pernafasan. Racun pernafasan yaitu racun yang apabila terhirup oleh hama targetnya akan merusak sistem pernafasan. Racun ini cocok digunakan dalam mengantisipasi hama gurek, atau lebih dikenal ini biasanya kalau di sini itu ini seperti kaper putih ya sahabat petani. Jadi seperti itu sahabat petani. Kemudian yang selanjutnya racun lambung. Racun lambung ini akan menyerang hama apabila hama tersebut memakan daun atau batang yang telah terpapar oleh racun tersebut. Nah, jadi ini biasanya obat-obatan yang dengan jenis sistemik yang sudah saya jelaskan tadi ya sahabat petani. Jadi yang perlu dipahami oleh sahabat petani adalah tidak semua obat-obatan itu sama sahabat petani, karena memang ada peruntukannya. Ada obat yang memang untuk penggerek batang, ada yang memang untuk walang sangit, kadang ada obat atau insektisida yang fungsinya itu 3 in 1 sahabat petani, yaitu satu obat bisa untuk diaplikasikan terhadap beberapa hama daripada tanaman pertanian kita ya sahabat petani. Kemudian selanjutnya sahabat petani, mari kita sekarang bahas berdasarkan jenis sasaran pestisida dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan kelompok atau golongannya. Yaitu yang pertama adalah insektisida. Insektisida adalah jenis racun kimia yang diperuntukkan khusus mengendalikan hama jenis serangga, contohnya walang sangit, lembing, wereng, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah bakterisida sahabat petani. Bakterisida adalah jenis racun kimia khusus pembunuh bakteri seperti hawar daun, kresek pada tanaman padi ya sahabat petani. Dan selanjutnya adalah herbisida. Herbisida adalah jenis racun kimia yang diperuntukkan khusus dalam mengendalikan hama golongan gulma. Jadi ini biasanya seperti herbisida kayak bas, gramoxone, ada juga herbisida Roundup ya sahabat petani. Yang selanjutnya adalah rodentisida. Rodentisida ini adalah jenis racun kimia khusus pembunuh hama penggerak seperti tikus ya sahabat petani. Itu jenis rodentisida sahabat petani. Kemudian selanjutnya adalah moloktisida. Moloktisida adalah jenis racun kimia khusus pembunuh hama jenis moloska seperti keong dan kerang sahabat petani. Jadi fungsi itu berbeda-beda ya sahabat petani ya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah nematisida. Nematisida ini adalah jenis racun kimia khusus pembunuh hama jenis cacing-cacingan sahabat petani. Jadi dari semua jenis ini ya sahabat petani, tidak semua pengaplikasiannya atau peruntukannya itu sama sahabat petani. Jadi jika sahabat petani ingin melakukan pembasmian terhadap hama pada tanaman padi kita atau tanaman pertanian lainnya, harus lebih mengenal terlebih dahulu apa fungsi dan peruntukannya untuk penyemprotan yang akan kita lakukan itu sahabat petani. Jadi itu ya sahabat petani penjelasan terkait dengan apa yang dimaksud dengan fungisida, insektisida, herbisida. Jadi sahabat petani itu harus memahami terlebih dahulu terkait dengan untuk apa atau apa peruntukan ketika kita akan melakukan pengobatan atau penyemprotan bagi tanaman pertanian kita sahabat petani, baik untuk tanaman jagung ataupun tanaman padi sahabat petani. Jika sahabat petani padinya semisal terkena penggerek batang ya sahabat petani, maka silahkan sahabat petani bisa menggunakan insektisida yang berjenis atau yang dengan sistemik ya sahabat petani. Supaya apa? Karena sistemik ini
meskipun tidak langsung terkena kepada hamanya, tetapi dia itu merata disemprotkan kepada tanaman padi, dia langsung tercampur pada tanaman padi yang kita semprotkan, sahabat petani. Maka ketika ulat memakan daun atau batang dari tanaman padi kita, nanti lambungnya akan terserang. Berbeda dengan racun kontak, sahabat petani. Jadi kalau racun kontak itu harus langsung terkena kepada hama yang kita semprot, sahabat petani. Jadi semoga video saya ini bermanfaat ya, dan juga memberikan pemahaman kepada sahabat petani terkait penggunaan atau peruntukan obat-obatan ketika kita ingin melakukan penyemprotan terhadap lahan pertanian, baik tanaman jagung ataupun tanaman padi kita. Baik sahabat petani, sekian dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat dan berguna bagi sahabat petani, khususnya sahabat petani pemula. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya, biar sahabat petani selalu mendapatkan notifikasi pertama kali ketika saya mengupload video terbaru saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Nusantara, tetap semangat.